Selamat siang Pak Tony dan kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok 11 hari ini akan mendengar tentang blockchain table Oracle 23AI. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kevin Yohanes dengan NIM 825240029. Carvalho dengan NIM 825240030. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Futsilo dengan NIM 8254015. Apa itu blockchain table? Blockchain table itu adalah suatu Oracle database yang bersifat append-only. Artinya dia itu kita dapat memberikan data tetapi tidak dapat mengubah atau menghapus data yang sudah ada. Selain itu, blockchain table ini didesain agar dapat menjadi buku besar di online digital yang tidak dapat untuk dapat dimanipulasi. Yang berikutnya ada fungsinya. Yang pertama itu mencegah manipulasi atau anti-tamper. Itu artinya data yang sudah ada di blockchain itu tidak dapat dimanipulasi oleh usaha yang selain si pemegang data tersebut. Yang kedua, menjaga integritas. Maksud dari menjaga integritas itu intinya data yang sudah diakses di awal tidak dapat berubah atau berkurang. Yang ketiga, menyediakan ledger internal. Seperti blockchain itu artinya kita itu punya buku besar digital tetapi di dalam database standar yang mudah dikelola. Yang keempat, menjadi catatan riwayat yang tidak bisa dihapus. Kemudian cara kerja blockchain table itu sendiri. Blockchain table itu bekerja seperti sistem rantai yang gimana tuh kita melakukan insert pertama kali. Setelah itu data yang setelah di-insert akan terikat oleh hash yang akan menyatu dengan data yang sebelumnya seperti rantai. Yang berikutnya itu fitur blockchain table 23AI. Fungsi pertama itu hashing. Hashing itu adalah perubahan data yang itu adalah perubahan data yang akan menjadi beberapa karakter secara acak tapi tetap memiliki panjang yang sama. Yang berikutnya itu ada skema evolution. Pada versi V2 ini kita bisa menambahkan database atau menghapus kolom dari blockchain tanpa perlu menghapus yang ada di sebelumnya. Next, itu ada user chain. Jadi maksudnya itu sebelum versi yang 23E itu blockchain table itu hanya memiliki sistem chain sebanyak maksimal 32. Jadi blockchain itu jumlahnya dikit dan tidak bisa diatur oleh user. Jadi user itu tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan ataupun tahu bahwa data yang kita insert itu masuk ke chain nomor berapa. Contohnya misalnya kita masukin input data, Oracle itu akan otomatis mengatur kemudian mengacak data kita dan data kita akan masuk ke salah satu dari 32 chain tersebut. Nah, dengan adanya fitur user chain ini, kita dapat mengatur data kita, kemudian kita dapat membuat blockchain table itu terpisah berdasarkan tiap nilai kolom tertentu. Contohnya kayak di contoh codingannya kayak create blockchain table, namanya itu bct underscore uc dengan value-nya nama buah fruit, quantity, dengan link user chain-nya itu nama buahnya. Jadi ketika kita insert data buahnya kayak apple 10 atau melon 10, kemudian mangga 10, maka setiap nama buah itu akan masuk ke chain-nya sendiri. Apple akan masuk ke chain user-nya sendiri, mangga akan masuk ke chain user-nya sendiri, kemudian yang melon akan masuk ke chain user-nya sendiri. Kemudian ada raw version atau versi baris. Jadi fungsinya itu ketika kita melakukan pengubahan data atau update data, Oracle itu tidak mengganti data lama kita, melainkan dia akan membuat baris baru untuk data yang kita update. Contohnya tadi kan kita punya 10 apel. Kalau kita nggak mau pakai raw version itu, maka data yang 10 apel itu akan diganti jadi update data yang kita buat tadi. Nah, sedangkan jika kita memakai raw version, 10 apel yang kita insert tadi tetap masih ada walaupun kita sudah update data yang baru. Nah, fungsi itu sangat bagus untuk keperluan auditing, di mana keperluan auditing kan butuh tracking perubahan data dari waktu ke waktu. Next.
Kemudian ada flashback data archive atau FDA. Ya, FDA ini semacam arsip yang menyimpan histori data dari blockchain kita, yang sifat datanya itu permanen, terproteksi, dan tidak bisa dimanipulasi. Kemudian ada counter signature and delegate signer. Delegate signer itu adalah pihak yang diberi akses hak untuk menandatangani insert atas nama user utama. Jadi kayak wakil resmi dari user utamanya lah. Jadi counter signature itu tanda tangan kedua dari pihak lain, misalnya owner table yang digunakan untuk memvalidasi bahwa tanda tangan utamanya itu valid. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan non-repudiation. Repudiation itu artinya kayak meningkatkan tidak adanya penyangkalan lah. Next. Kemudian ada retention, no drop, no delete atau idle time control. No drop until number days idle itu maksudnya kayak baris ini akan dihapus sebelum jika tidak ada aktivitas selama berapa hari gitu. Kalau no delete until number days after insert itu baris itu akan dihapus berapa hari setelah kita membuatnya. Kemudian ada tambahan fitur baru seperti blockchain retention threshold. Jadi threshold itu seperti ambang batas. Misalnya kita mau setting retentionnya itu 500 hari, sedangkan kalau thresholdnya itu hanya 365 hari. Maka permintaan pembuatan blockchain table kita itu akan ditolak karena sudah melewati thresholdnya. Kemudian ada prosedur DBMS blockchain table delete expire now. Itu tabel yang di delete itu hanya tabel-tabel yang sudah melewati periode tertentu. Jadi kita tidak bisa suka hati meng-delete tabelnya. Kemudian ada package DBMS blockchain table, fungsi verifikasi dan manajemen. Yang server itu untuk menandatangani baris data itu untuk memastikan bahwa data itu benar-benar diinsert oleh user tertentu. Terus yang verify rows itu untuk verifikasi keaslian data. Itu kayak memvalidasi lah signaturnya itu valid atau enggak. Kemudian get bytes from row hash itu untuk mendapatkan hash baris. Ada get sign blockchain diges untuk melihat jejak tanda tangan blockchain. Kemudian ada delete expire rows untuk menghapus baris yang sudah kadaluarsa. Itu sama lah kayak yang atas itu, akan menghapus baris yang kadaluarsa yang sudah lewat periode waktu tertentu. Ini adalah kode untuk membuat table blockchain yang tidak bisa dimanipulasi atau dihapus sebelum waktu yang ditentukan. Manfaat untuk UMKM dan strategi digitalis, transparansi, auto trial, meningkatkan kepercayaan dengan mencatat transaksi, login, inventory, dan pelacakan aset yang tidak bisa diubah. User chain, memungkinkan pemisah ledger per pelanggan, toko atau cabang sehingga dapat fleksibel untuk UMKM dengan banyak unit bisnis. Add atau drop, kolom mendukung perubahan skema data tanpa terkonklusi, cocok untuk bisnis UMKM yang terus berkembang. Flashback, data archive, menyimpan histori perubahan data penting dengan integritas tinggi. Arsitektur enterprise, dapat ditempatkan pada data infrastruktur layer atau audit compliance layer sebagai bagian dari digitalis UMKM. Kita masuk ke sesi demo produk. Duduk aja dulu. Kode ini digunakan untuk membangun table blockchain di Oracle database.
Maka di sini masuk sebagai SES DBA, lalu ke user khusus demo, lalu masuk ke user baru. Yang saya akan bahas berikutnya kita memasukin data lookup di sini. Jadi teman-teman kita insert ini. Nah, di sini tulis log sudah dibuat. 1 menit. Setelah itu kita di sini bisa menu yang simpan data. Untuk cara melihatnya tuh kita formula transaksi ini untuk melihat data yang tadi kita simpan. Nah, di sini udah terlihat tadi data yang kita masukin transaksi 1 menyimpan 5.000 di sini. Terus pembayarannya Chris. Nah, kita next kita mencoba salah satu fiturnya yaitu membuat kolom itu tanpa merusak chain sebelumnya. Oke. Kemudian kita masukkan insert datanya dengan tambahan value location. Ya udah di closing. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.